Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan salah satu kejadian fase yang pada saat kejadian salah satu fase pada Nabi Muhammad SAW, yaitu ada kejadian yang bisa kalian tahu adalah perang yang besar atau juga bisa perang pertama kali pada kaum muslimin, itu adalah perang Badar. Sesuatu kejadian penting pada bulan Ramadan di masa awal perkembangan Islam ialah perang Badar. Saat bertemu dengan kaum Quraisy, di perang itu pasukan Islam sedang berpuasa. Kondisi lapar dan haus tidak menahan para sahabat untuk berperang menegakkan panji Islam di awal masa kenabian. Rasulullah SAW tersebut perang Badar ini terjadi pada tanggal 13 Maret 624 Masehi atau hari ke-17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi perang Badar berlangsung tepat pada tanggal 17 Ramadan. Dikutip, perang Badar ini juga terjadi pada tahun pertama umat Islam diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Perang Badar sebenarnya merupakan penyergapan pada kafilah pimpinan Abu Sufyan yang pulang dari ekspedisi dagang dari Suriah. Penyergapan tersebut penting karena menjadikan simbol politis dari pengaruh Islam di tanah Arab. Dalam bukunya Muhammad Prophet for Our Time 2006, Karen Armstrong menulis bahwa Abu Sufyan kemudian mendengar kabar kaum muslimin bermaksud menyerang kafilahnya. Karena itu Abu Sufyan mengambil rute berbeda, bertolak menjauhi jalur pantai Laut Merah dan mengirim utusan untuk berangkat duluan ke Mekah demi meminta bantuan. Mendengar bahwa umat Islam akan menyerang kafilah Abu Sufyan, kaum Quraisy Mekah menjadi berang atau ya disebut juga ya gitu. Dan rencana penyergapan oleh pasukan Muslim di mana itu dinilai menodai kehormatan kaum Quraisy, maka itu kabilah-kabilah di Mekah segera memasok bala tentara dengan jumlah total 1.000 orang guna menghadapi pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit di antara pasukan Quraisy. Itu bahkan ada terdapat kerabat Rasulullah dari kabilah Bani Hashim, yaitu paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim sepupunya Khadijah, dan sebagainya. Sejak awal Nabi Muhammad SAW merencanakan pengarahan pasukan Muslim buat penyergapan biasa, bukan demi perang besar. Karena itulah pasukan Islam saat itu tidak banyak, hanya 313 orang. Tariq Ramadan dalam buku Footsteps of the Prophet, Lesson from the Life of Muhammad 2014 menuliskan ketika kedua pasukan berkemah di Badar, tampak sekali perbedaan kekuatan antara tentara Quraisy dan pasukan Muslim. Ketika melihat besar tentara Mekah beserta banyaknya persenjataan zirah, tombak, pedang, dan alat-alat tempur yang lengkap, Nabi Muhammad SAW sempat menangis dan bermunajat dengan membaca doa, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ditakdirkan untuk binasa, takkan ada seorang pun setelah aku yang menyembahmu. Semua orang beriman akan meninggalkan agama nan sejati." Setelah itu Nabi Muhammad SAW merancang strategi perlawanan. Beliau menjejarkan tentaranya dalam formasi rapat, sekaligus memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai guna memutus pasokan air ke pasukan Quraisy. Ketika pasukan Quraisy bertolak untuk menyerang, pasukan Islam tidak segera menyambutnya dengan duel fisik langsung, melainkan lebih dulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Setelah itu baru mereka menghunus pedang dan bertempur satu lawan satu dengan strategi yang rapi dan penuh perhitungan. Setelah tengah hari 50 pimpinan suku Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal, sementara sisanya banyak yang kabur. Di sisi lain, korban dari kubu pasukan Muslim hanya 14 orang. Di akhir perang Badar, selain berhasil memukul mundur 1.000 tentara, atau orang juga bisa disebut, dari Quraisy, pasukan Muslim pun mengambil rampasan seperti 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta penjagaan kafilah Abu Sufyan.
Pertempuran Badar diriwayatkan tidak berlangsung lama, diperkirakan hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan Muslim untuk memporak-pandakan pertahanan bala tentara Quraisy dan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memenangkan perang. Sekembali dari Badar, dalam berjuang pulang Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis yang sangat penting, yaitu kita baru saja kembali dari jihad kecil atau peperangan Badar dan menuju jihad besar. Para sahabat keheranan perang Badar yang sangat menentukan nasib umat Islam hanya dianggap Rasulullah SAW sebagai jihad kecil. Menanggapi hal itu, sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu, wahai Rasulullah? Jawab beliau, jihad melawan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh karena itu, salah satu hikmah perang Badar di bulan Ramadan adalah ketegaran berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Kendati demikian, sebenarnya saat terjadi perang Badar, ada rukhsah atau keringanan bagi umat Islam untuk tidak berpuasa. Tetapi hal ini disampaikan Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis tersebut, kami berperang bersama Rasulullah, di antaranya kami ada yang berpuasa, ada pula yang berbuka. Orang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Mulakin. Mungkin sekian dari saya, cerita yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.